Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan lubrication atau pelumasan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Sofyan Sahroni, NIM 2100220028, Prodi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai tugas di mata kuliah Teknik Perawatan 1 dengan dosen Bapak Insinyur Yohanes Agus Jayatun MT dan Bapak Sugiri. Baik, kita akan melanjutkan. Lubrication atau pelumasan. Pelumasan adalah suatu proses atau aktivitas yang melibatkan penambahan zat pelumas pada permukaan benda yang bergerak satu sama lain atau bergesekan untuk mengurangi gesekan dan panas yang dihasilkan oleh gerakan tersebut. Zat pelumas yang dapat berupa minyak, lemak, atau bahan lain yang dapat mengurangi gesekan dan mencegah kehausan kendaraan. Fungsi pelumasan. Yang pertama, mengurangi gesekan, yaitu membentuk lapisan tipis antara permukaan yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan kehausan. 2. Mencegah kehausan, yaitu mencegah kontak langsung antara permukaan logam untuk mengurangi kehausan komponen. 3. Mendinginkan, yaitu membantu mengalirkan panas dari area gesekan dan operasi mesin untuk mencegah panas berlebih. 4. Membersihkan, yaitu menghilangkan kotoran, partikel logam, dan residu dari permukaan mesin untuk menjaga kebersihan komponen. 5. Mencegah korosi, yaitu membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam untuk mencegah korosi dan oksidasi. 6. Menyegel, yaitu bertindak sebagai penyegel untuk mencegah kebocoran cairan atau gas dari komponen mesin. 7. Mengurangi getaran dan suara, yaitu meredam getaran dan suara yang dihasilkan oleh gerakan mekanis. Jenis pelumasan. 1. Pelumasan hidrodinamik, menggunakan film pelumas yang cukup tebal sehingga permukaan logam tidak bersentuhan langsung. 2. Pelumasan elatohidrodinamik, itu terjadi di area kontak antara elemen-elemen bergulir di mana tekanan tinggi mengakibatkan elastisitas permukaan kontak. 3. Pelumasan batas, yaitu terjadi saat film pelumasan sangat tipis dan permukaan logam hampir bersentuhan. Film pelumas harus kuat untuk mencegah kehausan. 4. Pelumasan kering, menggunakan bahan pelumas padat seperti grafit atau molybdenum disulfida, biasanya digunakan dalam kondisi di mana pelumas cair tidak dapat digunakan. 5. Pelumas semi padat atau grease, menggunakan gemuk yang terdiri dari minyak pelumas yang dikentalkan dengan sabun atau bahan lain, biasanya digunakan untuk pelumasan yang memerlukan pelumasan jangka panjang tanpa penggantian sering. Ini adalah contoh gambar dari pelumasan semi padat atau grease. Selanjutnya, kerusakan akibat buruknya pelumasan. 1. Kehausan berlebih, yaitu permukaan logam mengalami kehausan cepat akibat gerakan yang tinggi tanpa pelumas yang memadai. 2. Overheating, yaitu panas berlebih terjadi karena pelumas tidak mampu mengalirkan panas dengan baik yang dapat menyebabkan kegagalan komponen. 3. Korosi, yaitu permukaan logam dapat berkarat dan teroksidasi jika pelumas tidak mampu melindungi dari kelembaban dan udara. 4. Kontaminasi, yaitu kotoran dan partikel logam dapat mengakumulasi dan menyebabkan kerusakan pada komponen jika pelumas tidak membersihkan permukaan dengan baik. 5. Kebocoran, yaitu pelumas yang tidak efektif dapat menyebabkan kebocoran cairan atau gas dari komponen mesin. 6. Kegagalan sealing, yaitu tanpa pelumasan yang memadai, segel bisa gagal hingga menyebabkan kebocoran dan masuknya kontaminan. 7. Getaran dan suara berlebih, yaitu kurangnya pelumasan dapat menyebabkan getaran dan suara yang tidak diinginkan, mengurangi kenyamanan dan efisiensi operasional. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu pelumasan adalah suatu proses atau aktivitas yang melibatkan penambahan zat pelumas pada permukaan benda yang bergerak atau bergesekan agar tidak terjadi kerusakan. Dengan demikian, kerusakan dapat dihindari dan menambah jangka masa pakai benda tersebut. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.